Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Ini setelah SBY bersama rombongan Partai Demokrat berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023 sore. Dalam pertemuan itu, rombongan Partai Demokrat disambut oleh para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dukungan dari Partai Demokrat tentu akan semakin membuat koalisi Prabowo semakin gendut dan kuat. Mengenai itu, menarik untuk mengulik berbagai fakta seputar bakal Capres 2024 Prabowo Subianto. Profil Prabowo Subianto. Prabowo Subianto atau pemilik nama lengkap dan gelar Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo ini lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Joyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sumitro merupakan seorang pakar ekonomi dan juga merupakan politisi Partai Sosialis Indonesia. Pada April 1952, ayah Prabowo itu diketahui baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir. Sementara itu, ibu Prabowo bernama Dora Mari Sigar atau yang lebih akrab disapa dengan Dora Sumitro. Dora merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ia berasal dari keluarga Mangkom di Lawangan, Sulawesi Utara. Keluarga Prabowo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri diambil dari nama pamannya, yakni Kapten Subinanto Joyo Hadikusumo. Paman Prabowo itu merupakan perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Lengkong pada Januari 1964 silam. Karir Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, sekaligus perwira tinggi militer Indonesia. Ia meniti karir di militer selama 28 tahun. Semuanya berawal dari tahun 1976. Kala itu, ia mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang Letnan II, setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai 1986, Prabowo bertugas sebagai pasukan khusus TNI AD di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Salah satu tugas pentingnya adalah menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur Timur. Saat berusia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Sosoknya bahkan memiliki andil besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicholas dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat operasi Seroja menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Tahun 1991, Prabowo memegang jabatan sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. 2 tahun berselang, Prabowo kembali ke pasukan khusus, di mana sekarang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ia kemudian diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Seterusnya, Prabowo menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Prabowo akhirnya diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal pada Desember 1995. Salah satu tugas besarnya adalah operasi pembebasan Sandra Mapem Duma. Pada tahun 1998, Prabowo lagi-lagi naik pangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis AD dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo juga pernah ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung untuk menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumat. Namun, Prabowo harus mengakhiri karir di dunia militer dengan buruk karena diberhentikan secara hormat. Sosoknya akhirnya mulai berkecimpung di dunia politik dengan membentuk Partai Gerindra. Bahkan, Prabowo sudah 2 kali resmi memajukan diri sebagai capres, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019, di mana keduanya kalah melawan Jokowi. Pendidikan Prabowo Subianto. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terlebih setelah sang ayah mempunyai keterlibatan dalam menentang pemerintahan Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner RI di Sumatera Barat. Prabowo berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikannya ke Zurich International School di Swiss, lalu ke The American School di London, Inggris.
Setelah itu, Prabowo kembali ke Indonesia dan masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Catatan hitam Prabowo Subianto. Prabowo diketahui pernah juga menuliskan catatan hitamnya. Ia dikabarkan pernah memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada tahun 1998, serta memicu adanya perpecahan di tubuh militer. Pada arsip pada tanggal 7 Mei 1998 mengungkap catatan staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang. Catatan itu memuat tulisan bahwa para aktivis yang menghilang bisa jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor. Masyarakat pun terheran-heran terkait dengan dalang di balik aksi penghilangan itu. Terlebih hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto. Narasumber tersebut mengaku mendapatkan informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara Kopassus, bahwa grup 4 masih dikendalikan oleh Prabowo. Sementara itu, pada masa kampanye Pilpres 2014, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah pada saat rangkaian peristiwa 98. Ia juga menegaskan dirinya hanya menjalankan perintah dari atasan.